Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sohib. Di sini saya akan menjelaskan mengenai politik ekonomi 2. Yang pertama yaitu mengenai metode pendanaan proyek-proyek produktif, di mana bisnis pada umumnya mengandalkan pendanaan melalui hutang sebagai salah satu cara untuk mendanai operasi-operasinya. Jadi dalam berbisnis, untuk mendanai operasi-operasinya di sini ada salah satu caranya yaitu mengandalkan pendanaan melalui hutang. Dan untuk metode-metode pendanaan di sini yang umum digunakan adalah yang pertama yaitu pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan. Terus yang kedua yaitu menerbitkan obligasi, yang ketiga yaitu menerbitkan surat berharga. Jadi ada 3 metode yang digunakan dalam mendanai operasi yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama yaitu pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan. Bagaimana itu pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan tersebut? Perusahaan mendapatkan pendanaan dari lembaga-lembaga keuangan seperti bank komersial, lembaga simpan pinjam, dan perusahaan-perusahaan keuangan. Lalu ada tiga tahap. Pihak-pihak pemberi pinjaman akan menilai kelayakan kredit perusahaan dilihat dari beberapa faktor yang meliputi yang pertama yaitu rencana penggunaan dana, yang kedua kondisi keuangan perusahaan tersebut, lalu tinjauan atas industri atau lingkungan yang meliputi bisnis perusahaan, lalu jaminan yang bisa digunakan untuk mendukung pinjaman. Untuk melakukan penilaian ini dan menentukan apakah perusahaan akan dapat melunasi pinjamannya secara tepat waktu, pihak pemberi pinjaman harus melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan tersebut. Jika perusahaan dinilai layak untuk mendapatkan kredit, maka pemberi pinjaman akan mencoba untuk menyusun ketentuan-ketentuan peminjaman yang dapat diterima oleh perusahaan. Lalu yang kedua yaitu menerbitkan obligasi. Apa itu obligasi? Seperti yang kita ketahui bahwasanya obligasi di sini surat hutang. Besar memperoleh dana dengan menerbitkan obligasi, yaitu sekuritas hutang jangka panjang yang dibeli oleh para investor. Lalu menerbitkan surat berharga. Apa itu surat berharga? Yaitu sekuritas utang jangka pendek yang biasanya diterbitkan oleh perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik. Lalu sebab yang selanjutnya itu kelemahan neraca pertumbuhan. Kelemahan neraca pertumbuhan di sini adalah neraca perdagangan, di mana neraca perdagangan merupakan nilai yang dihasilkan dengan cara mengurangkan impor barang dari ekspornya. Neraca perdagangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 1990 sampai dengan 2017. Hal ini menandakan bahwa masih bergantungnya Indonesia terhadap barang impor yang menggambarkan ketidakmandirian Indonesia. Dan faktor-faktor lainnya di sini adalah mengindikasikan bahwa perdagangan yang terjadi di antara Indonesia dengan mitra-mitra dagangnya belum memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang terakhir yaitu pembangunan pasar luar negeri. Apa itu? Sebuah perusahaan yang dimaksud dengan pembangunan pasar luar negeri di sini sebuah perusahaan yang berorientasi internasional pada dasarnya tidak terlahir begitu saja sebagai perusahaan internasional sebagaimana pada umumnya. Perusahaan multinasional di sini mengawali aktivitasnya dari negara asalnya, home country, yang kemudian berkembang ke pasar luar negeri, host country. Faktor yang mendorong terjadinya proses tersebut adalah globalisasi. Lalu runtuhnya batas-batas antar negara, munculnya negara-negara industri baru, termasuk perkembangan teknologi maupun inovasi di berbagai bidang. Beberapa ahli mendefinisikan proses internasionalisasi di sini sebagai berikut. Yang pertama, menurut pendapat Johansson dan Fahne, sini proses internasionalisasi di sini merupakan proses di mana perusahaan secara bertahap meningkatkan keterlibatan internasionalnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.